Baik jamaah sekalian, silakan dibuka surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, ayat yang ke-16. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, ayat yang ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna 'amalan shalihan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi huwa qudwatuna wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Amma ba'd, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat kepada kita semuanya, terutama adalah saat ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian kita akan lanjutkan tadabbur sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Kita awali seperti biasa dengan bacaan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم. Kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik, jangan engkau gerakkan, bihi dengannya, lisanaka lisanmu, lita'jala untuk tergesa-gesa, bihi dengannya, inna alaina sesungguhnya atas kamilah, jam'ahu menyatukannya, wa qur'ana dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, fa idza dan apabila, qara'nahu kami membacakannya, fattabi' maka ikutilah, Qur'an bacaannya, summa kemudian, inna sesungguhnya, alaina atas kamilah, bayana penjelasannya.
Kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan. Tuhibbuna, kalian sangat mencintai. Al-ajilah, sesuatu yang pendek. Wa tadharuna, dan kalian membiarkan al-akhirah, negeri akhirat. Wujuhun, wajah mereka. Yauma idzin, pada hari itu. Nadhirah, sangat bercahaya. Nadhirah, sangat bergembira. Ila rabbiha, kepada Tuhannya. Nazirah, melihat. Wa wujuhun, dan wajah-wajah mereka. Yauma idzin, pada hari itu. Basirah, penuh kegelisahan. Tazunnu, mereka menyangka. Ayyuf ala, akanlah dilakukan. Fi biha, padanya. Faqirah, siksa yang sangat berat. Baik, ini ayat surah Al-Qiyamah, ayat 16 sampai dengan ayat 25. Diberikan judul oleh tafsir ini Hirsun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala hifdzil Quran wa halin nas fil akhirah. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga Al-Quran dan kondisi manusia di akhirat nanti. Awal ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lisanmu tergesa-gesa. Jangan engkau gerakkan lisanmu tergesa-gesa. Kenapa di sini dikatakan lisan, bukan dikatakan mulut, ya, tapi dikatakan lebih kepada lisan. Lisan itu lidah. Karena lidah ini dominan. Ketika kita bicara itu lidah itu dominan. Dan kalau kita lihat makhraj, tempat keluarnya huruf hijaiyah, itu mayoritas di lisan. Mayoritas di lisan. Justru yang di bibir itu dia sedikit, cuma 4 huruf saja. Maka kadang-kadang kita hampir semua hurufnya pakai bibir, ya, shod, ya, pakai bibir. Walad dolin dibaca walad dolin. Jadi ditutup dulu bibirnya, baru to, walad dolin. Nah, ini penempatan to yang tidak sesuai. Karena to itu bukan diucapkan dengan bibir, tapi diucapkan dengan lisan. Ya, lisan yang menyatu dengan langit-langit. Walau to, ya. Jadi bibirnya biasa saja.
ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini. Bagaimana cara Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan cara fastami' lahu wa ansit. Fastami' lahu wa ansit. Dengarkan dan diam. Cara Jibril menyampaikan, mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi itu, Nabi suruh dengerin terus diam. Jadi dengerin dulu. Ini metode yang bagus nih untuk ngajarin Al-Quran. Jadi santrinya atau kita yang mau belajar Al-Quran itu dengerin gurunya. Fastami' lahu wa ansit. Nah kemudian tsumma qra'hu kama aqra'uka. Kemudian kamu baca seperti bacaanku. Jadi muridnya itu supaya baca tapi setelah bacaan gurunya. Nah, tadi begitu enggak? Ya, tadi kan dibimbing dulu, kita baca dulu supaya didengar dulu. Kemudian setelah itu kita ikuti sama-sama. Nah ini metode Jibril. Metode Jibril memberikan pengajaran kepada muridnya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, santri atau orang yang mau belajar Al-Quran itu perdengarkan dulu bacaan. Kemudian setelah itu membaca sesuai dengan gurunya yang membaca. Kemudian yang ketiga apa? Wa karrarahu hatta yarsikha fi dhihni. Diulang-ulang. Nah, jadi diulang-ulang. Nah, kalau metode menghafal itu diulang-ulang. Supaya apa? Supaya terus. Nah, kita Al-Quran ini jumlahnya berapa? 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Titiknya 1025 30. Titiknya. Ini ya. Nah itu kita baca, kalau sudah hatam baca lagi nggak dari awal? Baca lagi. Kalau sudah hatam lagi baca lagi nggak dari awal? Baca lagi. Kata Nabi, amal yang terbaik itu adalah ahlul murtahil. Siapa ahlul murtahil? Kata Nabi, ahlul murtahil itu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu kenapa disebut murtahil? Karena ahlul Quran itu membaca diulang-ulang. Jadi kalau baca Al-Quran diulang-ulang itu bagus. Jangan diprotes, ini kok baca ayatnya ini melulu ya. Bahkan di masa sahabat itu ada di satu delegasi pasukan, kemudian setelah kembali dari peperangan, ada tentaranya yang lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, komandan saya itu selama di perjalanan kalau ngimami sholat pakainya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sholat subuh qul huwallahu ahad. Nanti sholat maghrib qul huwallahu ahad lagi. Sholat isya qul huwallahu ahad lagi, terus begitu. Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau mengulang qul terus. Tapi ini komandan saya melakukannya. Bagaimana ya Rasulullah? Coba panggil komandan kamu, katanya. Panggil. Kenapa engkau membaca qul huwallahu berulang-ulang? Apa kata komandannya? Ya Rasulullah, saya mencintai surat Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena di dalamnya tidak bicara kecuali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia paham, isinya paham, kandungannya paham. Enggak cuma asal pendek baca, tapi paham, mendalam di dalam hati. Apa kata Rasulullah?
Qira'atuka yasuduka ilal jannah. Bacaanmu akan mengantarkanmu ke surga. Ya kan? Nah itu. Jadi diulang-ulang. Baca diulang-ulang. Ya jangan qul huwallahu juga. Ya ditambah ya. Ya kan kalau kita masih punya kesempatan ya ditambah. Ya. Ditambah lagi yang lain lagi gitu kan. Jadi yang keempat apa? Yang keempat ya, summa innana ba'da hifzihi wa tilawatihi nufassiru laka ma fihi minal halali wal haram. Kata penjelasan dari Jibril bahwa ketika sesudah mengulang-ulang itu, kemudian Jibril atas perintah Allah memberikan tafsirnya, penjelasannya, kandungan ayat halal atau haramnya. Kemudian yang kelima, wa nubayyinu wa nuwaddihu laka ma ashkala minhu. Kemudian kita jelaskan lagi apa yang sulit di antara maknanya. Wa nulhimuka ma'nahu kama aradna wa syarahna. Kemudian yang terakhir adalah mengilhamkan makna. Nah inilah proses mentadaburi Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan ayat demi ayat dari Jibril itu dengan proses seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Jam'ahu wa Qur'an, menyatu di dalam saudara Nabi. Ya. Hiya jam'uhu fi sadrihi. Jadi Al-Quran itu menyatu di dalam hati Nabi. Wa hifdhihi, dan hafal. Nah, ya, itu di ayat yang pertama tadi. Wa tilawatuhu wa taisiru adaihi kama unzila. Dibaca kemudian dia mudah untuk melaksanakannya. Dijelaskan ya kandungan ayatnya, makna kandungan ayatnya. Itulah proses yang namanya mentadaburi Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu langsung bisa pengamalan. Seharusnya setelah dijelaskan ayat ini, nanti kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu baru namanya tadabbur. Tapi kalau baru teori saja, itu belum dikatakan sebagai tadabbur. Maka belajar Al-Quran itu memang harus sampai ke makna. Jangan sampai berhenti di bacaan. Bahkan sekarang ini mayoritas banyak yang fokus hanya berhenti dibaca. Tahsin, ya kan? Bagus, tapi tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kita sudah umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita dituntut untuk bisa mengamalkan Al-Quran, mengerti maknanya, mendalami maksud daripada tujuan Al-Quran, sehingga menyatu di dalam hati kita dan menjadi sebuah karakter. Itu membutuhkan pemahaman makna. Jadi konsepnya, untuk mengerti arti Al-Quran kita harus membacanya. Ya, untuk mengerti arti Al-Quran kita harus membacanya. Untuk memahami Al-Quran kita harus mengerti artinya. Dan untuk mengamalkan Al-Quran kita harus memahaminya. Bisa diulangi ya? Baik, nanti dilihat lagi ya rekamnya. Jadi seperti itu. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Tetapi orang-orang yang disampaikan oleh Nabi Al-Quran, mereka justru menghina
menyepelekan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran bicara tentang akhirat. Kalau bicara tentang akhirat sudah kelihatan belum? Kita udah ngelihat akhirat belum? Belum. Tapi kalau dunia di depan mata. Nah, yang dimaksud al-ajilah di situ adalah dunia. Dunia itu disifati di sini ajilah. Ajilah itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu cepat apa lambat? Cepat. Tergesa-gesa itu pendek apa panjang? Pendek. Nah, ternyata karakter manusia itu lebih cenderung untuk tergesa-gesa. Ya. Wa tadharunal akhirah. Dan kalau suruh ke akhirat itu dia mikirnya lama, ya, gitu. Nah, ada nggak orang stres mikirin akhirat? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada juga stres mikirin dunia. Nah, kalau mikirin dunia tuh sampai stres, ya kan? Tapi kalau mikirin akhirat, insya Allah nggak stres. Yang stres itu mikirin dunia. Saya punya guru Dr. Abdul Malik yang sekarang di Malaysia. Itu selalu mengatakan kalau ada orang berkeluh kesah tentang kehidupan ini, maka dia selalu mengatakan ad-dunya hakadha. Dunia ini ya seperti ini. Jadi nggak usah ngeluh kalau ada politik yang membingungkan, kemerdekaan, tapi hakikatnya tidak merdeka, ya kan? Gak usah bingung, karena dunia itu memang seperti ini. Kalau ada orang rebutan kekuasaan, ya geser kanan, geser kiri, ya, sikut kanan, sikut kiri, karena apa? Karena dia mau naik, itu sudah biasa. Itulah dunia. Kenapa begitu? Wa tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Allah sudah menyebut, wahai manusia, kalian akan cenderung untuk mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan akhir. Sampai ada ketua DPR bilang, katanya kalau dapat harta halal itu susah. Mau dapat harta yang halal itu susah katanya. Itu anggota DPR, itu pimpinan kita itu. Gimana kalau sudah begitu? Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara lagi ayat selanjutnya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Nah, wujuhun yawma idzin nadhirah ini untuk siapa? Untuk orang-orang beriman, ya. Untuk orang-orang beriman. Wujuh yauma idzin nadhirah. Orang beriman itu wajahnya di akhirat nanti terlihat apa, kalau bahasa Jawa itu sumringah, ya, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa? Karena dia bisa melihat Tuhannya. Ada perdebatan, melihat Allah itu seperti apa? Apa melihat Allah langsung? Apa maknanya tidak hakiki? Apa sebatas majazi? Ya, maka banyak perdebatan di sini. Tapi kita lihat, ya, di sini wa ayyadatil ahaditsu al-mutawattirah. Banyak hadis-hadis yang menguatkan
yang kedudukannya mutawatir. Jadi derajat hadis itu Pak, yang paling tinggi itu adalah hadis mutawatir. Di bawahnya baru hadis sahih. Di bawahnya baru hadis hasan. Di bawahnya baru hadis dhaif. Di bawahnya baru hadis maudhu dan seterusnya. Yang bisa dipakai yang mana? Ya tergantung. Kalau dhaif itu fadhailul amal bisa dipakai. Makanya kitab fadhailul amal itu banyak juga hadis yang derajatnya dhaif tapi menurut para ulama bisa dipakai. Ya. Nah, tapi kalau untuk hukum usahakan yang hasan. Kemudian kalau untuk tauhid yang sahih. Nah, untuk tauhid itu yang sahih dan mutawatir. Nah, ini jadi seperti itu. Wa ayyadatil ahaditsu al-mutawatirah. Dan banyak hadis-hadis yang menguatkan tentang melihat Allah di akhirat itu lihatnya secara hakiki apa hanya makna lain. Ternyata para jumhur ulama dikuatkan dengan hadis-hadis mutawatirah. Ma fahimahu al-jumhur min dilalatil ayat ala ru'yatillahi ta'ala. Melihat Allah faqad sabatat ru'yatul mu'minin lillahi azza wa jalla fid daril akhirah. Maka sungguh menjadi ketetapan bahwa orang-orang mukmin itu melihat Allah di akhirat kelak. Fil ahadits as-sihah min turuqin mutawatiratin, dari jalan-jalan yang mutawatir inda a'immatil hadis, yaitu para imam ahli hadis menyatakan bahwa orang beriman itu melihat Allah secara jelas, ya, melihat Allah secara jelas. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, ya, an Jarir, dari Jarir, sahabat Jarir, qala, ia berkata, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal qamar. Rasulullah melihat bulan Lailatul Badri, di malam bulan purnama. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innakum tarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, kama tarawna, sebagaimana kalian melihat hadzal qamar, bulan purnama ini. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Oleh karena itu jangan tinggalkan sholat lima waktu. Ya, ini salah satu hadis. Banyak hadis-hadis yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa melihat Allah secara nyata di akhirat kelak itu memang sabit tetap. Ya, kita lanjut pada poin-poinnya. Fiqhul ayati awal ahkam, fikih pemahaman yang inti dari ayat ini. Yang pertama, takaffalallahu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam salasata umurin. Allah membebani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara. Yang pertama adalah lihifzil Qur'an ilal abad. Yang pertama, Rasulullah ditugaskan untuk menjaga Al-Quran selama-lamanya. Maksudnya selama dia hidup, gitu ya. Wahia jam'uhu fi sadrihi alaihi salatu wassalam, yaitu menyatunya Al-Quran di hatinya sallallahu alaihi wasallam. Wa tilawatuhu, membacanya, wa tafsiruhu, dan menafsirkannya, libayani ma fihi minal hududi wal halali wal haram, untuk menjelaskan hukum-hukum yang halal maupun yang haram. Jadi kalau bicara halal haram itu mesti ulama. Kalau ada dai yang dia bukan ulama itu
dilarang untuk bicara hukum kecuali hanya membacakan hasil istinbat dari ulama. Jadi nggak boleh ayat hadis diterjemahkan terus diputuskan, nggak boleh, karena ada hukum-hukum pengantar yang sampai kepada fikih. Karena fikih itu apa? Fikih itu apa? Fikih itu adalah produk hukum. Jadi kalau kita fikih itu nggak ada dalil. Kitab fikih itu hakikatnya nggak ada dalil. Kenapa? Karena fikih itu hasil proses dari dalil. Cuman kan kadang-kadang kita suka nanya, mana dalilnya? Nah, padahal itu prosesnya dari pengumpulan dalil Al-Quran dan sunnah secara menyeluruh, kemudian disarikan, disimpulkan oleh ulama, itulah namanya fikih. Jadi kalau kita disodorkan dalil, kita belum tahu, ya. Misalnya bicara tentang Allah itu, baca Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wah, kita baca terjemahannya, bahwasanya Ar-Rahman, Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya, kemudian ada ayat lagi, fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah, dimanapun kalian menghadap disitulah wajah Allah. Kemudian ada lagi ayat wa huwa ma'akum aina kuntum, dimanapun kalian berada Allah bersama kalian. Nah, bingung tuh. Jadi sebenarnya Allah ini, ya. Kemudian yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tadi ada wajah, sekarang ada tangan. Ya, kemudian tadi, nah itu kan bingung. Kalau kita main terjemah bisa terjerumus, Pak. Ya kan? Ada ayat yang satunya ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Surah Al-Imran ayat 102. Tapi di surah At-Taghabun ada fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu dirimu. Bertentangan kan ya? Yang satu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yang satu bertakwa kepada Allah semampu. Kira-kira bertentangan kan? Wah, kalau kita belajar terjemah begini. Tapi ini ada ilmunya, namanya nasikh dan mansukh. Ada ayat yang diringankan, ada ayat yang awal. Kemudian surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Salat malam itu kalau bisa 2/3 malam. Nah, illa qalila, sisain sedikit aja yang enggak salat malam. Ya, jadi salat malam itu kalau bisa seluruh malam, sisain sedikit. Au nisfahu, kalau enggak ya setengah malam. Tapi kita baca surat Al-Muzammil itu jangan cuma sampai di situ, baca akhirnya. Di ayat terakhir itu diringankan oleh Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, sebisanya lah kamu baca di sholat itu Al-Quran yang paling mudah. Al-Quran yang paling mudah apa? Qul huwallahu. Nah, ya itu ayat terakhir surat Al-Muzammil. Kenapa kata Allah, kalian ini banyak kesibukan. Ada yang sibuk apa? Di jalan Allah jihad, ada yang sibuk cari nafkah, ada yang sibuk bekerja, dan ada yang sakit, ada yang safar. Maka faqra'u ma tayassara minhu, bacalah Al-Quran sebisamu. Ya. Jadi kalau bisa sholat malam itu dimulai dari pada isya sampai subuh. Pada isya sampai subuh. Nah ini biasanya di pesantren
di Temburu itu ada halaqah khusus. Kalau Qiyamul Lail itu malam Ramadan itu ada halaqah khusus. Itu hafiz Quran itu tarawehnya itu daripada Isya sampai subuh. Nah, itu halaqahnya khusus. Jadi kalau Bapak Ibu mau mondok di sana terus ikut halaqah itu boleh. Ya. Ini daripada Isya sampai subuh itu hatam 30 juz. Nah, kalau bisa, kalau nggak bisa setengah malam. Ya, kalau nggak bisa sepertiga. Berapa rakaat? 23 rakaat. Nggak bisa juga 11 rakaat. Masih nggak bisa 5 rakaat. Ya. Masih nggak bisa 3 rakaat. Ya, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Masih nggak bisa juga 1 rakaat witir saja. Ya, kan? Masih nggak bisa baca qul huwallahu. Kurang apa coba saya? Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, inna ta'ajjala madmumun mutlaqan walau fi umuriddin. Sesungguhnya ketergesaan itu sangat dicela, sangat tidak disukai. Tergesa-gesa itu sangat tidak disukai di dalam agama kita. Walaupun itu dalam melaksanakan agama, misalnya baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, ada metode belajar Al-Quran bisa baca 8 jam. Di Jakarta itu banyak metode baca Al-Quran, itu 8 jam bisa baca Quran. Ada yang 1 jam bisa baca Quran, ada yang sekian jam. Maka saya tandingi aja, Anda bisa baca kitab dalam sekian menit. Nah, ya kan? Belajar sama saya mulai sekian menit bisa baca kitab, ya kan? 5 menit aja. Ya. Nah ini kalau mau cepet-cepetan itu nggak bagus, nggak boleh. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, salah satu syarat menuntut ilmu adalah tulus zaman, waktunya lama. Ini orang kadang-kadang pengen cepat bisa. Belajar Al-Quran itu nggak kayak belajar komputer. Kalau mau belajar komputer cepat bisa itu bagus, tapi kalau Al-Quran enggak. Terus kalau udah bisa mau ngapain? Lulus. Kalau sudah lulus, nah, dapat ijazah. Terus kalau udah dapat ijazah berhenti gitu baca Qurannya, berhenti belajarnya gitu. Makanya saya kalau mengajar Al-Quran itu, kalau audiennya, pembelajarnya orang yang sudah sepuh-sepuh, ya salah-salah ya nggak apa-apa. Orang baca Quran aja udah bagus ya. Kecuali anak pesantren, kalau yang belajar anak pesantren kita ketatin ya. Kurang rohwah aja, ulang lagi. Tapi kalau orang tua ya jangan. Nanti berhenti dia ngaji, besok nggak datang lagi. Ya. Ya, jadi ini karakter orang manusia itu memang suka tergesa, pengen cepat bisa, pengen cepat ini. Ya, punya anak masih umur 23 tahun, kapan nikahnya? Cepetan. Padahal belum ada yang cocok ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, inna sababa inkaril musyrikin al-ba'sa wal hisaba wal jaza. Nah, sebab-sebab keingkaran orang-orang musyrik itu terhadap hari kebangkitan, hari hisab dan hari pembalasan, itharud dari dunia wal hayatil ajilah fiha. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang musyrik lebih suka hidup di dunia, lebih suka dunia dibanding akhir.
Yang keempat, subutu ru'yatil mu'minin lillahi azza wa jalla. Ketetapan orang-orang beriman melihat Allah di akhirat itu, ya, itu menjadi sebuah ketetapan yang hakiki. Jadi orang beriman nanti di akhirat itu ada sesuatu yang paling puncaknya kebahagiaan orang beriman itu bukan masuk surga, tapi bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga itu sudah luar biasa, tapi ada yang lebih luar biasa. Diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hari ini kita mau melihat Allah nggak sanggup. Ya, nggak sanggup. Kemudian yang kelima, takun wujuhul kufar al-fujjar yaumul qiyamah karihah. Orang kafir di hari kiamat itu wajahnya berbalik, ya, kebalikan daripada orang beriman. Orang kafir di hari akhirat itu wajahnya sangat menyesal, pucat dan menakutkan. Karena dia paham di hari itu dia akan dapat apa? Hadiah. Ya, biasa orang Al-Quran itu bicara wabasyir, ya, berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Ya, kabar gembira kok azab yang pedih, ya, kan? Nah, ini bahasa yang luar biasa untuk orang-orang kan. Baik, jemaah sekalian, mudah-mudahan dari pembahasan ayat ini kita terpilih menjadi orang-orang yang bisa menjaga Al-Quran, mencintai Al-Quran, menapaktilasi apa yang sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita pada akhirnya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.